Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat ISPS di rumah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan penuh khidmah dan juga nantinya tergolong menjadi orang-orang yang sukses menjalankan puasa sehingga tergolong menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ISPS, seperti biasa kita akan temani sore sahabat semua dalam acara apa, Ustaz? PCR Podcast Spesial Ramadan yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ustadz Fahrur, apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini sukses puasa. Sukses puasa. Nah, di studio sudah ada bintang tamu kita, yaitu Ustadz Muhammad Nur Rahman. Beliau adalah Kepala SMP Istiqomah Serbas Boarding School. Selamat sore, Ustadz. Selamat sore. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Fi sihah wa afiyah insyaallah. Alhamdulillah. Nah, tanpa menunggu lama, Ustadz, kita langsung saja berbincang-bincang berkaitan dengan tema atau topik kita hari ini tentang sukses puasa. Ustadz Nur, bulan Ramadan itu kan spesial. Puasa menjadi sesuatu yang spesial, dijalankan selama 30 hari. Nah, kira-kira balasan bagi orang yang berpuasa itu seperti apa, Ustadz? Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu man wala amma ba'd. Ustaz Husain yang saya hormati, Ustaz Fakhrul yang saya hormati. Alhamdulillah, kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam bahasan sukses puasa. Alhamdulillah. Siapapun ingin meraih kesuksesan puasa, termasuk diri kita. Ya. Saat bulan Ramadan yang kita hadapi ini ingin mendapatkan kesuksesan puasa. Namun puasa ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, salah satu amal ibadah yang begitu amat spesial, amat sangat bagus untuk kemudian menjadikan potensi kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang harus kita pahami bersama bahwasanya puasa ini ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah puasa ini disebutkan kurang lebih sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran dengan diksi ataupun kalimat yang berbeda, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan diwajibkan sumu, kalimatnya tidak menggunakan perintah, tapi menggunakan kalimat kutibah. Kalimat kutibah ini merupakan sebuah hal yang harus kita cermati bersama. Ada sebuah masyaqqah, ada sebuah hal yang memberatkan kita. Maka balasan itu ala qadril masyaqqah katanya. Jadi ala qadril masyaqqah. Semakin berat ibadahnya, maka semakin besar pahalanya. Bahkan kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu. Setiap amal
Manusia itu dilipat gandakan satu kebaikan asyru amsalihha. Menjadi 10 kebaikan. Sampai kemudian diberi batasan yang sangat luar biasa, ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Wah, 700 kali lipat ini kan, andai kata orang dikasih hadiah sampai 700 itu kan luar biasa sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis yang kemudian hadis ini menjadi sebuah hadis qudsi. Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsi ini dari firman Allah, illa saum, katanya, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu hak prerogatifku. Hak prerogatifku. Allah, jadi ya. malaikat nggak usah ikut campur. Tidak ikut ngitung-ngitung pahalanya ya. Tidak usah ngitung pahala. Jadi itu fa innahu li, sesungguhnya puasa itu hak prerogatifku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung membalas. Masya Allah. Jadi sampai dikatakan oleh seorang ulama dalam sebuah kitab itu bahwasanya kalau Allah mengatakan seperti itu, maka pahalanya itu menjadi berlipat ganda melebihi 700. Oh, lebih dari 700. Lebih dari 700. Sampai dikatakan dalam sebuah kitab Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, seorang ulama bernama Malik mengatakan bahwasanya Malik bin Anas mengatakan bahwasanya kalau sudah batasannya di batas 700, maka kalau puasa tidak ada batasnya melampaui angka 700. Oh, itu luar biasa. Luar biasa ya, subhanallah. Luar biasanya pahala Puasa. Nah ini Ustaz, ada lagi. Kita sering mendengar juga para mubaligh, para ustadz menyampaikan kalau ibadah sunnah di bulan Ramadan itu bernilai seperti ibadah wajib. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Ibadah sunnah senilai ibadah wajib. Di luar bulan Ramadan. Kira-kira benar apa tidak? Gitu? Nah ini pemirsa, gimana ini pemirsa? Luar biasa itu. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal seperti itu, bahwasanya an Salman qala, dari sahabat Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang beliau itu berasal dari negeri Persia. Kalau sekarang Iran ya. Kalau sekarang Iran. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, akhir daripada bulan Sya'ban. Qala, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Sungguh Allah menaungi kalian dengan bulan yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam yang satu malamnya melebihi 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu fardhu. Allah menciptakan di dalamnya puasanya itu menjadi suatu yang fardu. Wa qiyama lailihi tatawwu. Kemudian bangun malamnya menjadi suatu yang disunnahkan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, katanya orang yang kemudian bertaqarrub kepada Allah dari kebaikan, kana kaman adda fardhu fi ma siwa. Jadi seperti orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Ramadan, kaman adda fardhatan fi ma siwa, seperti orang yang melaksanakan puasa sunnah wajib. Perkara wajib, perkara fardu selain daripada bulan Ramadan. Wa man adda fihi fardhatan, orang yang mengerjakan suatu yang fardu, karena kaman adda 70 fardhatan fi ma siwa, seperti orang 70 kali lipat melaksanakan ibadah fardu. Masya Allah. Tapi hadis ini dikatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Jadi hadisnya hadis dhaif katanya. Jadi hadis itu hadis dhaif, bahwasanya menjelaskan hal seperti itu menurut para ulama, kadar fardu ya fardu. Kadar fardu Kadar fardu ya fardu. Kadar sunnah ya sunnah. Hanya kemudian ada sesuatu yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kualitas pahalanya. Kualitas pahalanya. Bukan kemudian orang salat fardu 70 kali di bulan Ramadan, nanti di luar Ramadan saya sudah salat ini subuh, berarti dianggap 70 kali, berarti syawalnya ini saya sudah bayar hutang ini. Ini untuk besok tidak melakukan. Itu jadi tidak dibenarkan. Bahwasanya hadis ini diperselisihkan oleh ulama, bahwasanya hadis ini dikatakan hadis dhaif yang kemudian tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sandaran dalil seperti itu. Nih Ustaz, kalau tadi bicara masalah ganjaran Ustaz, sekarang bicara
masalah dosa. Ustaz. Kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, apakah juga dosanya ini dilipat gandakan? Dilipat gandakan gitu ya. Kalau tadi Iya, bicara tentang Pahalanya, pahala. pahala. Kalau sekarang tentang dosa. sampai pahalanya tadi apa? Bisa di atas 700. Di atas 700. Apakah itu juga Kalau kena sekarang dosa? maksiatnya apa di atas 700? Bahaya ini ya. Ada suatu keterangan hadis ya menjelaskan inna ummati lam yakhirru lam yakhizzu katanya. Lam yakhizzu ma aqamu syahr Ramadan. Sesungguhnya umatku senantiasa tidak akan menjadi hina selama mereka melaksanakan puasa Di bulan Ramadan. Berarti kebalikannya kan? Jadi orang kalau tidak berpuasa menjadi orang Hina. Qila ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, apa itu wahai Rasulullah? Wa ma khazyuhum. Kira-kira kehinaan itu apa ya Rasulullah? Fi idha'ati syahri Ramadan, menghilangkan puasa di bulan Ramadan. Tidak berpuasa. Artinya tidak puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala intihakul maharim fihi. Jadi melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi pelanggaran di bulan Ramadan itu merupakan sebuah pelanggaran serius katanya. Oh, pelanggaran serius. Pelanggaran serius. Walaupun di luar Ramadan Juga tidak juga boleh ya. tidak boleh kemudian. Tapi ini tingkat keseriusannya lebih Lebih tinggi ya. lebih tinggi. Kemudian dikatakan fihi min zina. Kalau ada orang yang melakukan zina, maka zinanya bisa berlipat ganda. Karena bulan itu sudah dimuliakan oleh Allah, kemudian seakan-akan mereka menginjak-injak kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au syariba fihi khamran, atau orang minum khamr. Masya Allah. Maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, la'anahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya, wa man fis samawati ila misli, dan seluruh malaikat yang ada di langit Ikut melaknat ya. ikut melaknat kepada orang tersebut minal hauli selama 1 tahun. Masya Allah. Oh, bayangkan selama satu tahun. Fa in mata qabla an yudrikahu Ramadan. Kalau dia mati sebelum sampai ke Ramadan lagi. Ini. Berarti kan ada jeda waktu. Sebelum sampai Ramadan lagi, lam tabqa lahu 'indallahi hasanah. Maka dia seakan tidak menyisakan sedikit pun kebaikan. Masya Allah. Yaqi bihan nar, yang bisa melindungi dia dari api Neraka. Kata Rasulullah, fattaqu syahr Ramadan, maka takutlah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan bulan Ramadan ini. Fa innal hasanat tudha'af, sesungguhnya kebaikan dilipat gandakan. Begitu juga dosa. Jadi dosa pun juga, wa kadzalika sayyi'at, katanya juga perkara-perkara yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga dilipat gandakan. Maka hal ini menjadi perhatian kita. Kita sudah diberi kemuliaan, tapi menjadikan kemuliaan itu sebagai sesuatu yang menghinakan bagi mereka. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Berarti kita memang harus hati-hati pemirsa ya. Tatkala kebaikan itu bisa dilipat gandakan, begitu juga sebaliknya ya. Tatkala kita berlaku dosa, ini juga akan menghinakan kita, merendahkan kita. Bahkan tadi kalau kita melakukan dosa seperti zina, minum khamr, bisa dilaknat selama 1 tahun. Andai kata kemudian sebelum 1 tahun dia ini dikhawatirkan nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Luar biasa sekali pemirsa, ini menjadi kehati-hatian bagi kita. Selain Ramadan itu mulia, tetapi juga kita harus menghindarkan betul diri kita dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Berikutnya Ustaz, salah satu yang istimewa di bulan Ramadan juga tarawih ini. Tapi kadang kan ada juga ya yang kesulitan untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, biar kita ini lebih semangat lagi dalam melaksanakan sholat tarawih, sebenarnya ganjarannya itu apa Ustaz? Pahalanya itu apa Ustaz? Tarawih ini suatu hal yang seakan-akan di dalam bulan Ramadan menjadi sesuatu yang wajib ya. Seakan-akan Ustaz. Jadi kalau kita kemudian melihat fenomena masyarakat ketika sudah waktu sholat isya, kalimat yang disampaikan oleh orang tua itu sholat isya apa sholat tarawih? Tarawih. Tarawih dulu. Padahal sholat dulu ya. Andai kata mereka tidak sholat tarawih pun tidak berdosa. Tapi kalau tidak sholat isya, berdosa. Tapi image kalimat tarawih ini menjadi sesuatu yang sangat kuat sekali. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan,
para orang tua, yuk tarawih. Anaknya, bapaknya, kemudian ya cucu-cucunya, cicit-cicitnya diajak untuk salat tarawih. Hal seperti itu ada indikasi. Dan orang tua kita, meskipun mereka itu adalah orang yang mungkin tidak mengerti akan dalil ya secara terperinci ataupun secara detail, mereka itu sebenarnya diberi sebuah kebiasaan yang luar biasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena sesuai dengan sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Man qama Ramadan," orang yang ibadah, berdiri, melakukan ibadah, maka ulama ittafaqu ala sunniyatiha. Bahasanya berarti para ulama itu sepakat yang dimaksud qama Ramadan itu salat tarawih. Imanan, karena dia yakin bahwasanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka akan diampuni dosanya yang sudah lewat. Masya Allah. Masya Allah. Ma taqaddama min dzambihi, sesuatu yang sudah terlewat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang terlewat itu dosa besar atau dosa kecil? Iya, ini gitu ya. Jadi ulama menetapkan apakah yang terhapus itu dosa besar atau dosa kecil. Jadi khilaf para ulama. Para ulama itu khilaf ketika menetapkan bahwasanya apa itu dosa kecil apa dosa besar. Sebagian mengatakan itu dosa kecil. Dosa kecil. Dosa kecil. Karena dosa besar itu ada ada syarat-syarat tertentu, ada syarat-syarat khusus untuk kemudian penghapusannya ya. Penghapusannya. Karena suatu pelanggaran yang berat. Sedangkan ulama yang lain mengatakan, ya kalimat ma itu umum gitu. Umum ya. Ghufira lahu ma. Ma itu kan apa saja. Iya, apa saja. Kalau dalam bahasa nahwu itu ya mausul musytarak ya. Seluruhnya masuk dalamnya. Jadi sama dengan unzur ma qawallah, itu kan lihat saja apapun saja kan begitu. Jadi tidak dibatas-batasi. Ini begini, ini begini. Artinya apa? Artinya ulama pun tidak sepakat bahwasanya apakah ini dosa besar atau dosa kecil. Jadi sebagian ada yang mengatakan itu yang dihapus adalah dosa kecil. Kalau dosa besar ada spesifikasi tersendiri untuk taubatnya kan begitu ya. Seperti itu. Kalau ulama Inggris mengatakan ya ma itu kan umum. Apa saja. Apa saja. Maka ulama itu pun juga memiliki sebuah alasan daripada apa yang mereka sampaikan dari konsep ketika memaknai arti ma, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Yang memaknai dosa kecil karena dosa besar ada kekhususan tersendiri dalam bertobat. Sedangkan yang mengatakan dihapus dosa besar, bahwasanya ya seluruhnya dosa ya dihapus karena kalimatnya menggunakan apapun saja. Apapun. Gitu. Demikian. Ya, kemudian untuk mereka yang tidak bisa sholat tarawih, Ustadz, ini bagaimana agar ibadah puasanya ini tetap bisa berkualitas, Ustadz? Orang nggak bisa sholat tarawih itu kan karena tadi. Karena Iya, mungkin kesibukan atau mungkin. Apakah ada ibadah lain yang bisa menggantikan itu? Sebenarnya begini, harus kita bijak. Malam itu kan untuk istirahat. Ya, istirahat. Betul. Kalau ada orang yang kemudian kerja, malamnya juga kerja, ada yang tidak beres dalam hidupnya. Jadi kerja dari pagi sampai malam. Artinya ada suatu hal yang harus dikoreksi dari ritme kehidupan. Kalau kemudian memang dia benar-benar tidak bisa salat tarawih, tidak salat tarawih, entah dia menjadi apapun namanya. Kalaupun kita harus mengkoreksi diri terhadap pekerjaan kita. Ada yang mengatakan boleh qadha katanya. Boleh qadha. Boleh qadha. Dalam artian qadha ini gimana tuh? Qadha di luar puasa atau dalam puasa? Ya, qadha di luar, bukan di luar puasa. Kalau qadha di luar puasa itu tidak ada tarawih. Sunnah biasa kan. Mungkin siang harinya gitu, Ustaz. Lah, malam. Jadi qadha itu dia menggunakan waktu dari sekian waktu yang diberikan. Karena batasan tarawih itu kan ulama berbeda-beda. Tidak menetapkan sebegini dan sebagainya. Kan seperti itu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan bersama dengan Ustadz Maftuhin. Ya. Tidak ada batasan yang kemudian disepakati secara utuh oleh para ulama. Maka kalaupun mau dikodok, ya dikodok. Tapi masih dalam lingkar Ramadan. Dalam lingkar Ramadan. Yang terpenting kita itu kalaupun tidak melaksanakan seperti itu, jaga dirilah, jaga diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu tarawih, tapi kalau
sering menggunakan fisik kita untuk bermaksiat kepada Allah, Sama saja. sama saja. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Kalau kita memasukkan sesuatu yang baik, tapi pengeluarannya juga buruk ya. Artinya menggunakan mata kita, pendengaran kita, anggota tubuh kita, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sama dengan begini, orang seperti itu punya karakter STMJ kan. Apa itu, Ustaz? Salat tarawih, maksiat jalan. Iya. Salat tarawih terus ya maksiatnya jalan gitu. Artinya ada min-minnya seperti itu. Sudah full, tiba-tiba min. Iya. Intinya kita harus meningkatkan ibadah kita Iya. terus itu. Jadi walaupun tidak bisa tarawih, tapi ada amalan-amalan lain yang perlu kita tingkatkan kualitasnya di selain daripada salat tarawih itu Nah, sendiri. ya ini nyambung betul seperti itu, Ustaz. Jadi ini tadi yang orang-orang tidak bisa sholat tarawih. Baiknya itu amalannya apa ini, Ustaz? Amalan orang tidak bisa salat tarawih itu ya jaga salat 5 waktu. Minimal itu ya, Ustaz? Minimal Jaga salat 5 waktunya. Jadi azan itu berhenti sholat, berhenti kerja. aktivitas. Kita kalau kemudian sudah tidak bisa sholat tarawih, kemudian sholat 5 waktunya diterobos saja, itu kira-kira mau ditingkatkan kualitas dari sisi ibadah yang mana? Jadi ada jeda waktu ketika kita harus rehat sejenak. Kemudian masuk waktu zuhur, itu biasanya waktu-waktu istirahat. Maka kita kemudian menggunakan waktu itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian tilawah lah, artinya Tilawah. baca Quran lah. Nah, seorang yang kemudian menghilangkan waktu Ramadannya tidak baca Al-Quran, ibarat hati itu seperti besi. Sedangkan Al-Quran itu kan ibarat sesuatu yang menetralisir karatnya besi. Ibarat kita itu tidak baca Al-Quran sehari, ibarat kita membiarkan hati kita berkarat. Maka disiram dengan menggunakan tilawatul Quran. Karatnya ini yang menyebabkan kita malas untuk beribadah. Paling tidak kemudian kita baca Al-Quran. Kalaupun tidak mampu 1 juz, setengah juz. Kalau tidak mampu setengah juz ya seperempat. Kalau tidak mampu seperempat mungkin 1 muka. Tidak mampu 1 muka ya berapa ya? Setengah muka. Tidak mampu 3 kali. Atau kalau tidak qul huwallahu ahad. Artinya seperti itu. Jadi tilawatul Quran sebagai apa ya? Pengganti daripada mungkin kita tidak bisa melaksanakan tarawih. Kemudian ya sedekah lah. Sedekah. Afdal sedekah itu ya kepada keluarga kita, kemudian kepada orang tua kita. Jangan sampai kemudian orang tua kita itu pinjam uang ke kita. Masya Allah. Nah, seperti orang tua kita, nak pinjam uangnya ya. Akhirnya suaminya bilang, saya tanya dulu sama istri. Itu kan, mohon maaf ya, kurang ajar ya bahasa kita itu kurang ajar. Terus banyak sedekah kepada ibu, kepada bapak dan lain sebagainya. Kemudian banyak-banyak berdoa. Doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah itu ketika Sayyidah Aisyah bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar ya Rasulullah? Beliau sangat masyhur doanya ya. Setiap masjid biasanya mengucapkan seperti ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Jadi itu perbanyak. Jadikan wirid ataupun zikir kita. Kemudian terakhir ya menyempurnakan jagalah fisik kita itu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terlalu banyak kita melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh Allah, melanggar, fisik itu jadi lemah untuk ibadah. Karena kebanyakan racun itu kan maksiat itu kan racun. Begitu ya. Jadi maksiat itu kan racun pada kita. Menghalang rahmat juga ya, Dut. Jadi kalau kita banyak bermaksiat, racun itu semakin mendominasi fisik kita. Semakin kita banyak bermaksiat, maka kuantitas ibadah kita berkurang, kualitas ibadah kita juga berkurang. Seperti itu. Ya, Ustadz, ini apa saja hal yang dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala puasa. Kemudian tipsnya apa supaya pahala puasa tidak hilang? Kemarin kita kajian fikih ya, fikih puasa ya. Ketika kita kajian fikih puasa, saya mengambil sebuah konsep materi yang saya sampaikan dalam sebuah kitab namanya At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Jadi ini kitab fikih yang bagus sebenarnya. Jadi
disusun oleh seorang ulama bernama Habib Hasan bin Muhammad Al-Kaf. Beliau mengatakan begini, yang mengurangi atau menghapus pahala puasa itu ya ghibah. Ghibah itu merusak, mengurangi atau bisa jadi merusak pahala puasa. Bahkan dapat dosa. Iya, ghibah itu ya membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain. Kalau bahasa hadisnya itu dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara. Oleh saudaramu. Tapi kalau dalam ranah pendidikan, santri melanggar kemudian kita mau menyampaikan suatu, Ustaz dosen mau menyampaikan ini ada santri yang melanggar, Ustaz. Tapi saya takut ghibah. Itu konteks itu ya, bukan konteksnya, karena itu menjadi sebuah bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Menyampaikan sesuai dengan kadarnya supaya kemudian kita temukan solusinya seperti itu. Kemudian dusta. Dusta itu ya bahasa Purbalinganya ngelomboni. Bohong. Terutama kemudian suami ngelomboni istri, kemudian siapa lagi? Pedagang ngelomboni juga konsumennya, pembelinya. Hal-hal seperti itu bisa merusak. Seakan-akan orang berdusta itu memberikan keuntungan, padahal memberikan kerugian. Apalagi mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik. YouTube itu kan konsumen. Bahkan orang ngaji sekarang itu ada iklan. Ada iklan itu pun ya iklan lewat. Maka yang dimakfu dari sesuatu yang kita lihat itu sesuatu yang kemudian terlihat sekilas, bukan kemudian berkali-kali seperti itu. Jadi itu dimakfu. Orang melihat maksiat. Itu sekali dimakfu. Tapi kalau kemudian berkali-kali itu tidak dimakfu. Teruskan gitu. Kata Rasulullah itu kepada Imam Ali, an-nadratul ula ya'ni lakah, katanya. Itu pandangan pertama. Bonus katanya. Wasaniyatu 'alaika. Yang kedua itu harus kamu hindari. Jangan kemudian kita lihat sesuatu hal yang maksiat dilihat terus. Kayaknya saya baru tahu. Penasaran. Hal seperti itu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Berarti yang merusak pahala puasa itu salah satunya ya apa tadi? Berdusta, kemudian menghibah, apalagi mengadu domba, kemudian melihat sesuatu yang kemudian sesuatu tersebut mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini Ustaz, untuk mengisi Ramadannya, tadi kan ada hal-hal yang bisa merugikan seperti itu. Nah sebenarnya kalau tidur sendiri nih Ustaz, ada yang qaul itu mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Nah sekarang kalau seharian tidur hanya berhenti untuk sholat kok kayak gitu Ustaz. Bangunnya untuk sholat, tidur lagi kayak gitu. Ini katanya menghindari maksiat. Ini dibetulkan nggak Ustaz? Begini, bagus ya, karena ini pengalaman juga ya. Pengalaman waktu di pesantren. Jadi iya gitu, Ustaz. Tidur itu sesuatu hal yang menjadi alibi ya tadi. Alibi. Ya, alasan-alasan yang kemudian ada sebuah hadis yang menjelaskan seperti itu, tapi hadis ini dipersoalkan. Jadi kalimat utuhnya begini, naumus shaimi ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Tidurnya ibadah. Kemudian diamnya tasbih. Wa du'auhu mustajab. Orang yang kemudian puasa itu doanya mustajab. Ya. Kemudian wa amaluhu mudha'af. Kemudian apa? Amalnya ditingkatkan. Kalau kemudian tidur itu memiliki potensi besar. Potensi besar dia melakukan kemaksiatan, maka tidurnya lebih baik. Tidurnya lebih baik. Saya kalau tidak tidur, saya potensi maksiatnya itu liar. Bahasanya gitu ya, liar bahasanya liar. Bahkan ada sebuah penjelasan dalam konteks yang dijelaskan oleh Musbah itu suatu saat nanti tidur itu menjadi solusi orang yang tidak bisa memaksimalkan ibadah dia. Kenapa? Karena dia dikhawatirkan melakukan kemaksiatan yang lebih parah lagi. Sedangkan dia untuk menyelamatkan diri daripada kemaksiatan itu dengan cara tidur. Walaupun hadis ini dikatakan hadis dhaif, di dalam kitab Faidul Qadir itu dijelaskan ini hadis dhaif, tapi konteksnya kalau kita kemudian menimbang sisi negatif positifnya, orang kalau kemudian tidur lebih potensial untuk menghindari kemaksiatan yang kemungkinan dia melakukannya, maka itu tidurnya lebih
lebih baik. Lebih baik. Oh, gitu. Baru buka Quran, belum baca sudah artinya kan seperti ini kan tidur. Daripada tidur nyakiti orang, tidur melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidur ini menjadi tolak ukur kira-kira tidurnya itu maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Seperti itu. Kalau dia rajin baca Quran, tidurnya malah menjadi Tidak baik. tidak baik. Bagaimana hafid Quran kemudian tidurnya lebih baik kan begitu? Tidak. Seperti itu. Jadi ditimbang-timbang terkait dengan kemanfaatan dan madorotnya dari tidur itu sendiri, Ustaz ya. Ustaz, selanjutnya ini terkait dengan qaul. Ada yang mengatakan rubba sha'imin muftirun wa rubba sha'imin muftirun. Rubba sha'imin muftirun Wa rubba sha'imin wa rubba muftirin sha'imun. Kalau di kitab Ihya, kalau nggak keliru ya, Ihya Ulumuddin, itu ba'dul hukama. Ba'dul hukama artinya tidak disebutkan orangnya, cuman ahli hikmah mengatakan begini, kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi sungguhnya sedang tidak berpuasa. Dan banyak orang yang tidak berpuasa tetapi sungguhnya ia sedang berpuasa. Konteksnya begini, orang yang kemudian dikatakan tidak berpuasa padahal ia puasa, tidak berpuasa padahal ia puasa, puasanya itu hanya menahan sesuatu lapar yang dan haus saja gitu ya. Lapar dan haus saja, bukan kemudian menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi ada orang yang tidak berpuasa tapi wujudnya berpuasa. Kenapa? Karena kalau dalam marotib ya, artinya urutan tingkatan orang berpuasa itu ada puasa istimewa, ada kelas-kelas ekonomi kalau bahasa kita ya. Kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif. Kelas ekonomi ya, kelas-kelas itu. Kelas-kelas yang hanya nahan lapar, nunggu waktu maghrib. Tapi kalau orang yang berpuasa kelas bisnis itu bahasanya, kelas naik tingkat ya, kelas bisnis itu dalam kitab Ihya itu orang yang kemudian berusaha menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat. Ada yang kelasnya kelas lebih tinggi lagi gitu. Kelas eksekutif. Kelas-kelas istimewa. Itu menjaga hati untuk tidak bermaksiat. Lihat orang bermaksiat itu cenderung kita kan merendahkan orangnya. Mending saya ngaji. Gitu. Gitu. Orang hafid Quran biasanya mending saya ngaji. Ternyata ketika kita kemudian keluar mengajar, ketemu orang di perempatan jalan. Perempatan jalan kemudian menggunakan pakaian yang tidak islami dan lain sebagainya. Kita kemudian ada kecenderungan hati kita itu merendahkan mereka. Ini mau jadi apa orang seperti ini? Hal seperti itu dijaga. Orang kemudian kalau menjaga anggota tubuhnya, menjaga hatinya. Itu seperti orang berpuasa. Itu seperti orang berpuasa. Hakikat puasa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hakikat hanya menahan lapar dan dahaga, tapi hakikat lebih daripada itu menjaga anggota fisik kita, menjaga hati kita. Karena hakikat takwa itu bukan ada pada sesuatu yang nampak, tapi sesuatu yang tidak nampak. Salah satu yang tidak nampak dan itu menjadi sebagai mesin utama dalam kehidupan kita, yakni hati. Kalau hati kemudian tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita puasai, maka seperti orang tadi katanya. Tidak berpuasa. Puasa tapi hakikatnya dia tidak berpuasa. Tidak berpuasa seperti itu. Jadi makalah seperti ini itu makalah yang diungkapkan oleh ahli hikmah, bukan sebuah perkataan dari Rasulullah SAW. Terakhir Ustaz, ini sebagai penutup. Apa sih tolak ukur sukses puasa? Seperti topik atau tema kita, Ustaz. Iya, tolak ukur. Tolak ukur orang berpuasa itu suksesnya apa? Suksesnya kita kan puasa ini dipacu untuk melakukan kebaikan. Ya kan? Orang kalau mau sholat qiyamul lail itu hampir-hampir jarang. Tapi kalau sudah waktunya tarawih, berbondong-bondong kan? Ramai. Kita kemudian jarang-jarang puasa sunnah kan gitu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, kita harus puasa kan begitu. Mau tidak mau laksanakan. Artinya begini, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan begitu.
muawadatus siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan, kemudian melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Salah satu ciri puasa kita itu sukses. Masya Allah. Atau mengatakan begini, min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Gitu. Begitu. Jadi salah satu tanda diterimanya apa? Kebaikan. Diikuti dengan kebaikan. Iya, diikuti dengan kebaikan. Jangan sampai kemudian kita rajin salat berjamaah. Pada Kita bulan rajin salat Ramadan, sunnah. Akhirnya di akhir bulan di luar bulan Ramadan pensiun. Bahasa kita itu Ramadan ini menjadi muslim musiman gitu. Jadi muslim ketika bulan Ramadan saja. Itu sukses salah satunya. Jadi diikutkan dengan apa? Kebaikan Dengan kita kebaikan. Setelah berpuasa. Kebaikan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Luar biasa pemirsa, waktu kita yang memang terbatas ini Ustaz, ya, karena waktu berbuka sudah tiba, sehingga mau tidak mau kita hentikan dulu Ustaz. Ya. Insya Allah kita akan sambung di podcast atau pertemuan yang lain. Dari kami cukup sekian Ustaz. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang lain. Mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa untuk segenap keluarga besar Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga dan sahabat ISPS di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.